أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم. Nah, kalau begitu lebih santai ya. Kalau kita lihat terjemah atau makna yang terkandung dalam ayat dari surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125 sampai 131. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat 125-nya menjelaskan. Ini langsung kalau ini ya. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Jadi kalau Allah berikan hidayah kepada siapa saja, maka orang itu akan merasa dadanya itu begitu mudah menerima Islam. Misalnya ada non-muslim, tiba-tiba Allah kehendaki menjadi muslim, maka dia akan dengan lapang dada menerima Islam sebagai agama. Artinya konsekuensinya, kalau orang menerima Islam sebagai agamanya, maka dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dilaksanakan secara ikhlas, dijalankan dengan sungguh-sungguh, terasa tidak ada paksaan. Misalnya begini, Pak Darlan, kalau misalnya bekerja di masjid ini, kalau dilaksanakan dengan tulus karena Allah, maka berangkat untuk bekerja sebagai security di masjid ini enak aja.
Tapi kalau orang terpaksa, maka serba sulit, serba rumit, serba susah, serba nggak mau, serba terpaksa. Itu bedanya itu. Jadi kalau orang dadanya itu lapang, maka itu indikasinya dia adalah ikhlas. Nah, ikhlas inilah sebagai inti dari sebuah ibadah. Dan kita orang Islam, apakah kita perlu hidayah? Orang yang sudah masuk dalam Islam, apakah perlu hidayah? Perlu. Karena banyak orang Islam yang agamanya Islam yang ketika dia tidak mendapatkan hidayah dalam Islam, tidak merasakan lezatnya Islam. Makanya nggak mau sholat merasa berat, apalagi sholat subuh berjamaah ke masjid, ya kan? Mau puasa berat, mau zakat apalagi, ya mau sedekah infak apalagi. Nah, ini orang yang nggak dapatkan hidayah. Walaupun dia sudah menjadi muslim, tapi dia nggak mendapatkan hidayah, sehingga dadanya sempit gitu, ya. Nah, ini bukti dilanjutnya, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa dikehendaki Allah menjadi sesat, ya, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dadanya sempit dan sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah, jadi kalau orang nggak dapat hidayah gitu, dadanya itu sempit, sesak, berat. Dan makanya kita tuh selalu minta hidayah kepada Allah dalam sholat kita. Dan dalam sholat wajib aja, kalau itu ada 17 rakaat, maka dalam seluruh 17 rakaat itu ada permohonan agar Allah memberikan hidayah kepada kita dengan doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu yang lurus, jalan yang benar. Nah itu, jadi kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa dengan ihdinas siratal mustaqim, maka sodrah itu artinya yashrah sadrah, artinya lapang, dibuka, nyaman, tenang. Kan kadang-kadang begitu. Kan gambaran sadrah itu, kenapa sadrah? Sadrah itu dari kata sudur. Ada namanya sudur, itu adalah tempat hati di mana segala hal masuk dalam sudur itu. Ya, ada dada ini, ada sudur. Yang dimaksud dada bukan dada fisik secara umum, tapi dinama sudur itu atau sadra. Sudur atau sadra itu adalah tempat kita menerima segala hal yang diindra oleh mata, oleh telinga, oleh rasa. Nah, apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga masuk ke dalam sadar. Jadi ibarat orang itu kayak kita punya kamera. Kamera apa yang dikamerakan maka masuk ke dalam sadar, tempat di mana menampung kebaikan dan keburukan, kejelekan dan keburukan. Nanti dari sadar itu kan diolah. Ketika malaikat yang dominan, maka biasanya dia akan melahirkan kebaikan. Apabila kemudian sadar itu yang dominan adalah keburukan, maka dia melakukan keburukan. Nah, yashrah sadra adalah di mana dada itu lapang penuh dengan kebaikan, sehingga ketika menerima itu hanya kebaikan saja. Jadi kalau orang yang dadanya lapang dan luas, maka dia akan menjaga. Misalnya ada sesuatu yang dilihat oleh mata dan dia yakin itu haram, maka dia nggak melotot. Dia buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim. Apabila dia mendengar sesuatu keburukan, maka kemudian dia istighfar, astagfirullahaladzim. Mendengar bisikan-bisikan kejahatan, dia istighfar. Nah, istighfar itu lahir dari yashrah sadra, hati yang
lapang yang dibukakan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita sempit, hati kita kotor, maka yang terjadi ya kejahatan yang kita lakukan. Sakit hati saya, kadang-kadang begitu ya, sakit hati saya Allah, sakit. Misalnya ada orang mencaci maki kita, menghina kita, yang sakit hati kan? Sakit hati saya, sakit hati saya. Nah, sakit hati itu karena apa? Karena kita nggak diberikan hidayah. Tapi kalau Allah berikan hidayah kepada kita, orang mencaci maki kita, menghina kita, santai aja, santai aja. Karena hinaan itu kembali kepada orang yang menghina, cacian, dan orang yang beruntung. Dan itulah orang yang mendapatkan hidayah. Jadi sekali lagi, Allah apabila berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam, menerima ajaran Islam, menerima hukum Islam, menerima berbagai macam aturan-aturan dalam Islam, dijalankan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tetapi ketika Allah menghendaki menyesatkan seseorang, maka Allah jadikan hati orang itu sesak dan sempit untuk menerima ajaran Islam, menerima aturan-aturan Islam. Merasa berat semuanya, merasa berat, susah menjalankan hukum-hukum Islam, menjalankan syariat-syariat Islam. Seolah-olah dia lagi nanjak ke langit. Jangankan nanjak ke langit, padahal suruh naik gunung aja ngos-ngosan. Gak usah naik gunung, padahal ada tanjakan, naik sepeda kan ngos-ngosan ya. Nah ini diibaratkan lebih parah lagi, seolah-olah sesak dan sempitnya itu seakan-akan dia naik ke langit. Ya kita nggak mampu naik ke langit kan? Naik ke langit pakai apa? Gitu. Nah itu mengibaratkan betapa bahwa hidayah itu adalah atas kehendak Allah. Makanya kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa berada dalam hidayah Islam, hidayah iman dan Islam. Ya, kita mohon kepada Allah, jangan-jangan sampai karena ada terjadi orang baik, orang soleh, ujung-ujungnya mati dalam kekafiran, ya kan? Ada orang dulunya lahir jadi ibadah, rajin infak, rajin sedekah, di akhir hidupnya malah maksiat, malah berbuat zalim, berbuat kejahatan. Ada kan yang begitu kan? Atau sebaliknya ada orang yang dulunya orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang berbuat kesalahan, dosa dan kemaksiatan, menjelang akhir hayatnya dia orang yang baik, tobat. Ada kan? Dulu dia preman, dulu biang kerok, maling dan mabuk dan lain sebagainya. Di tengah umurnya semakin bertambah, dia bertobat menjadi orang yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin ke masjid. Nah itu semua atas daripada kehendak Allah. Ya, kalau padahal punya anak saya Pak Ustaz, sholatnya susah banget. Disuruh sholat itu susah banget, suruh ngaji juga susah banget. Minta doa kepada Allah. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah kepada anak hamba ya Allah. Jadikan anak hamba ini hatinya dibukakan ya Allah, hatinya dilapangkan ya Allah, untuk bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Minta terus sama Allah, itu karena hidayah milik Allah. Kemudian kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa alladziina la yu'minuun. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, orang yang tidak mendapatkan hidayah ini orang kafir. Ya, ingat, kafir itu kalau dia di luar Islam. Tapi kalau di alam agama Islam namanya munafik. Nah, orang kafir dan orang munafik inilah yang Allah siksa di dunia dan di akhirat. Ingat, lah gimana? Orang kafir kan kaya-kaya Pak Ustaz. Orang munafik itu banyak orang yang sukses. Itu yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu Allah mengulur-ulur waktu, memberikan kesempatan orang itu agar semakin bertambah dosanya, agar semakin dia
dosanya semakin bertumpuk, sehingga tidak ada alasan bagi orang itu ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di neraka. Jadi ketika mereka, ya Allah, si fulan kok masuk surga? Ya Allah, si fulan kok masuk surga? Saya kok di neraka? Nah, coba kamu berkaca, selama di dunia kamu banyakkan buruknya apa baiknya, gitu. Nah, itu kan disebut istidraj. Jadi orangnya kata kita begini kalau umpamanya gini, padahal punya anak, ini umpama ya, anak itu udah badung banget, udah diomongin kagak mentek, kagak ngedenger, ya. Padahal kan gitu kan, udah disuruh kagak mau, sholat kagak mau, kerjaannya mabuk, kerjaannya maling barang orang. Padahal udah di ujung-ujung kesabaran lah orang bilang. Udah, aduh, udahlah semau lu aja, terserah lu tuh mau ngapa-ngapain. Nah itu istidraj namanya istidraj. Jadi Allah tuh udah kesel, ya udah diomongin kamu nggak dengar, sudah diberikan peringatan oleh para alim ulama, oleh Al-Quran, kamu nggak mau juga mengikuti, dah terserah lu, kata Allah begitu. Silakan lu nikmati tuh dosa-dosa lu, banyakin buat dosa maksiat, sehingga nanti ketika Allah menghukum nggak ada alasan lagi mereka menolak hukuman itu, ya, paham ya? Nah, masuk kepada wa hadza siratal rabbika mustaqima, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Jadi jalan Tuhan yang lurus itu adalah tadi itu ihdinas siratal mustaqim yang kita minta. Nah, inilah jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa dia? Para nabi, para orang saleh, para syuhada, para alim ulama. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, ya kan? Para alim ulama, para kiai, para habaib. Nah, kita minta agar Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan seperti mereka itu, gitu. Nah, itulah wa hadza siratal rabbika mustaqim, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Jadi kalau orang menerima peringatan, mau mendengarkan nasihat, mau membukakan hati untuk menerima kebenaran, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan ayat-ayatnya dengan gamblang. Jadi gini, kalau orang sudah membukakan hati, membuang kedengkian, kebencian, mencucikan hatinya, maka dia gampang menerima nasihat. Ya, tapi kalau orang penuh dengan kebencian, nggak bakal menerima nasihat. Ini padahal nggak suka sama saya, pokoknya saya padahal nggak suka. Saya ngomong apa aja salah, saya ngomong benar aja bagi pada rasa salah. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutup. Nah, itu udah parah orang seperti itu. Tapi kalau orang yang membukakan hatinya, usia saya di bawah padahal 60, saya 48. Nah, padahal membukakan hatinya, maka mau menerima nasihat itu. Pak Ustaz, tolong bagaimana ya, anak saya begini-begini, umpamanya curhat, kata saya begini-begini. Nah, berarti padahal sudah membukakan hati untuk menerima nasihat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang membukakan nasihat, maka akan menerima penjelasan-penjelasan Al-Qur'an. Gitu kalimatnya. Mudah sekali menerima ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi hukum, perintah, larangan. Kemudian lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Nah, orang yang dalam hidayah Allah hidupnya, yang senantiasa lurus di jalan Allah,
walau ketika belok dia buru-buru bertobat, beristighfar. Kan manusia yang sempurna tuh, ya kan? Manusia kan pasti ada dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena manusia nggak ada yang tanpa dosa, pasti ada salah, ada khilaf, ada dosa. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika berdosa dia bertobat. Ya, ketika mata kita tanpa sengaja melihat sesuatu yang haram, maka buru-buru istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mendapatkan hidayah ini, orang yang berusaha untuk dia jalan lurus dalam hidupnya, untuk tetap istiqamah di jalan Allah, maka Allah sediakan tempat yang damai. Jadi namanya Darussalam, negeri yang damai, yang selamat, yang tentram, yang dimana Allah sebagai pelindung bagi orang-orang yang di Darussalam, yang dia ihdinas siratal mustaqim, yang senantiasa memohon hidayah kepada Allah, kepada jalan yang lurus. Nah, nanti dia akan mendapatkan itu disebabkan karena bima kanu ya'malun, karena amal-amalnya. Jadi manusia itu dasarnya adalah dihukumi atau dia mendapatkan sesuatu berdasarkan amalnya. Jadi gini kalimat sederhananya, padahalnya digaji berdasarkan pekerjaan, ya kan? Padahal digaji di sini sebagai security, ya digaji sesuai standar yang ada. Ya kan begitu kan? Nah, Allah juga begitu. Allah itu memberikan balasan berdasarkan amal seseorang. Tapi di situ nanti ada Allah Subhanahu wa taala, ada ampunan. Di situ ada rahmat, ada kasih sayang dari Allah, ada keridhaan Allah, gitu. Karena hakikatnya amal yang kita lakukan, hakikatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini. Contoh ya, padahal bekerja di sini, bekerja sebagai security, bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika yang pengurus di sini melihat kinerja Padahalan, Padahalan kerjanya rajin, dia kerjanya benar-benar serius, sungguh-sungguh. Maka kemudian pengurus di sini bukan hanya memberikan gaji, tapi juga memberikan bonus, memberikan lain sebagainya, memberikan misalnya memberikan pakaiannya dan lain sebagainya di luar daripada pekerjaan kita. Nah, itulah Allah. Allah melihat kita bekerja, kita dibalas itu kalau sekedar dengan sesuai dengan pekerjaannya, nggak ada apa-apanya, kecil. Tapi kalau Allah sudah ridho, maka yang diberikan kepada kita bukan hanya sekedar sesuai dengan pekerjaan, tapi dilebihkan, gitu. Maka kelebihan itulah, contoh beginilah contoh, padahal umpamanya ada orang jadi pembantu rumah tangga. Wah, dia rajin sekali, gajinya cuma 2 juta misalnya begitu ya. Nah, tapi ini pembantu rumah tangga rajin banget, pokoknya semua pekerjaan dilakukan, bahkan pekerjaan yang bukan pekerjaannya di rumah dia kerjakan dengan tanpa minta dilebihkan. Nah, padahal sebagai bos yang punya rumah pasti bukan hanya memberikan gajinya, tapi akan berikan bonusnya, bahkan bonusnya bisa lebih besar dari gaji. Kenapa? Karena padahal ridho. Nah, itulah Allah melihat orang manusia ini bekerja, kemudian bekerjanya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas. Dia sholat, dia tulus sholatnya, dia melaksanakan amal-amal kebaikan, dia tulus, sedekah, ngajinya sungguh-sungguh tulus, maka diberikan pahalanya besar, lebih besar dibandingkan amalnya, gitu. Paham ya? Nah, itu. Kemudian wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua. Kemudian ya mahsyarul jinni qad istaktsartu minal ins. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa baladna ajalana alladhi ajjalta lana. Kemudian dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan,
kami telah saling mendapatkan kesenangan, ya. Artinya si setan atau jin ini telah berhasil memperdayakan manusia dan mengikuti bisikannya serta menikmati berbagai kenikmatan duniawi, ya. Dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan buat kami telah datang. Jadi artinya si temannya setan ini pada hari kiamat nanti, pada hari berbangkit, pada hari dikumpulkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jin, wahai iblis, wahai setan-setan dari jenis jin yang merasuk ke dalam jiwa manusia, engkau telah berhasil menyesatkan kebanyakan manusia. Gitu kalimatnya. Jadi telah banyak engkau manusia yang engkau sesatkan. Itu kalimatnya begitu. Maka orang-orang yang disesatkan oleh setan jin ini, setan dari bentuk jin yang namanya manusia. Jadi jin ini menggoda manusia, setan ini menggoda manusia sehingga manusia itu seperti setan, enggak? Bukan berubah jadi jin, enggak. Jin iblis itu kan dia kan maksudnya jin. Iblis itu adalah golongan jin yang tidak terlihat. Nah, golongan jin yang dimotori oleh iblis ini kan tugasnya kan menggoda manusia. Nah, manusia yang sudah tergoda, yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan daripada jin ini, maka itulah kawan setan. Nah, begitu ya. Maka kata manusia yang sudah jadi pasukan jin atau pasukan setan itu, setan lah. Karena jin itu ada jin muslim juga yang sudah menjadi pasukan daripada setan-setan itu. Nah, mereka berkata, ya Allah, kami sudah saling mendapatkan kesenangan nih, dan sekarang waktu yang telah Kau tentukan buat kami telah datang. Dan sekarang ya Allah, kami dihadapkan, dikumpulkan di waktu ini ya Allah. Dulu kami sudah mendapatkan kenikmatan bersama si setan ini di dunia. Kami bersenang-senang, kami mengikuti hawa nafsu. Dan sekarang telah datang waktu yang tidak pernah kami duga-duga, yaitu kami dibangkitkan kembali ya Allah. Maka kata Allah, apa? An-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Wahai orang-orang manusia yang sudah tersesat, wahai manusia-manusia yang sudah berkawan dengan setan, maka neraka tempat kembalimu. Jadi nerakalah tempat kamu sekarang selama-lamanya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki lain. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Tuhan maha bijaksana dan maha mengetahui. Nah, orang-orang yang sudah terperdaya oleh setan, kalau dia kafir, maka abadan. Jadi orang kafir itu kepada Allah. Orang kafir itu bukan orang Islam. Jadi misalnya kita kan Muslim, ada agama Yahudi, ada Nasrani, ya kan, ada Hindu, Buddha. Nah, bagi kita mereka kafir. Maka orang-orang kafir ini yang sudah mengikuti bisikan setan, rayuan setan dan hawa nafsunya, maka mereka masuk neraka selama-lamanya. Dan orang yang beriman, dia orang Islam, ada yang mukmin yang muttaqin, maka dia langsung masuk surga. Masuk surga. Tetapi ada mukmin yang munafik, ada muslim yang munafik, ya, ada muslim yang munafik, orang Islam yang munafik, orang Islam yang munafik yang sudah dibujuk rayu oleh setan sehingga dia mengikuti setan. Maka orang yang munafik ini masuk neraka dan dia bisa selama-lamanya kalau dia mati dalam keadaan musyrik. Tetapi kalau dia tetap dengan keyakinannya, akidahnya bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya, tetapi dia hidupnya penuh dengan berbuat dosa dan kesalahan, dia masuk neraka. Ketika Allah menghendaki, maka dosanya diampuni. Tapi dicuci dulu di neraka. Nah, ini logikanya padahal punya besi. Misalnya begini, kan besi ya, ini besi. Kalau besi ini padalan taruh, kemudian atau nggak usah ditaruh lah, contohnya padalan kena besi, jatuh ke kotoran, kemudian padalan cuci lagi, bersih kan?
bersih. Dicucinya, nah setelah dicuci di waktu subuh, ditaruh lagi, jatuh lagi, nah cuci lagi di waktu zuhur, bersih nggak? Kotor lagi, dicuci di waktu asar, jatuh lagi, kotor lagi, dicuci di waktu maghrib, dicuci lagi, jatuh lagi di waktu isya. Kira-kira bersih nggak dalam 24 jam? Bersih. Walaupun dia pernah kotor, tapi dicuci terus. Nah itu ibarat orang Islam yang melaksanakan sholat di waktu. Kita punya salah, kita punya dosa, disengaja atau tidak disengaja. Tapi kemudian kita memohon ampunan kepada Allah dalam sholat kita, maka insya Allah bersih dosa kita. Beda dengan orang ini bersih, bening, jatuh kecomberan, seumur hidup nggak pernah dicuci, maka yang terjadi ini bersih berkarat, ya kan? Karatnya sampai nggak bisa dibersihin sama air, bisa nggak? Nggak bisa kan? Maka harus dibersihkan dengan api agar dia bersih. Maka dimasukkan ke dalam api, direndam di dalam api, dibakar dalam api sampai hilang karatnya. Nah itulah logikanya orang yang masuk neraka. Dia dibersihkan di neraka itu agar kembali menjadi bersih. Karena Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Begitu pada orang udah minjem baju, ya masa kembali kepada orang yang punya baju kotor kan? Kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Nah itu kenapa orang masuk neraka. Pak Ustadz, kalau orang Islam yang munafik kira-kira di nerakanya selama-lamanya enggak? Insya Allah, walaupun dia berdosa hidupnya, agamanya selama dia punya yang namanya agamanya Islam, dia pasti nanti akan masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga, dibersihkan dulu, dilondri dulu di neraka. Tapi mudah-mudahan kita enggak ya. Mudah-mudahan kita langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian dilanjutkan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah Allah jadikan sebagian orang-orang yang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hati-hati nih. Orang yang zalim itu bisa membuat orang lain zalim. Makanya kemarin saya bilang, jangan bergaul dengan orang kafir, jangan bergaul dengan orang yang zalim, jangan bergaul dengan orang munafik, orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah, tinggalkan. Kalau bisa kita berikan peringatan. Kenapa? Karena kalau bergaul dengan mereka, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berteman syaitan, pasti kita bersama syaitan. Kalau kita berteman dengan orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang munafik, pasti kita bersama mereka di neraka. Makanya hati-hati. Kemarin kan jelas-jelas kan ya, nggak boleh berteman dengan orang kafir. Kenal boleh, berbuat baik harus, berlaku adil harus. Tapi untuk bergaul, mohon maaf, agama saya melarang untuk bergaul dengan engkau. Itu karena kalau kita bergaul, lambat laun kita akan terpengaruh. Ya saya bilang kemarin logikanya itu, kalau Pak Darlan punya nasi ditaburi bon cabai, pedas nggak cabai? Nah, kepedesan juga kita, ya. Tapi kalau itulah nasinya dicampur dengan sayur asem atau sayur lodeh, enak nggak? Enak ya? Lapar gitu. Kita lanjutkan. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai golongan jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri, yaqussuna alaikum, mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada, dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Kemudian qalu, mereka menjawab, syahidna, ya kami menjadi saksi ala anfusina, terhadap diri kami sendiri, wa gharatumul hayatud dunya, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Kemudian dilanjutkan, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah ini yang tadi itu. Jadi ketika nanti di hari kiamat, hari berbangkit, hari dikumpulkan,
Maka kemudian Allah menyeru, wahai jin, wahai manusia, kan sudah datang dulu tuh Nabi dan Rasul yang memberikan peringatan kepada kamu, yang memberikan kabar gembira tentang surga kepadamu, dan memberikan peringatan tentang hari ini nih, hari kiamat ini nih, hari-hari di mana hisab itu akan ditegakkan, di mana kamu dikumpulkan dan semua amal diperhitungkan. Maka kata kelompok jin manusia, benar ya Allah, saya yakin sekarang ini ternyata benar, saya dikumpulkan di hari ini ya Allah, gitu kata orang-orang jin dan manusia yang kategori tadi disesatkan atau yang akan dimasukkan ke neraka. Tetapi ya Allah, kehidupan dunia itu telah menipu kami ya Allah, sehingga kami lupa dengan tujuan hidup kami ini, sehingga lupa kami dengan hari ini ya Allah. Kenapa? Karena kehidupan dunia sudah melalaikan kami. Gara-gara ini ya Allah, si iblis ini dan setan-setan ini ya Allah. Ya, karena jin dan manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Gara-gara iblis inilah kemudian kami menjadi, sehingga kami tersesat, tertipu dengan kehidupan dunia. Dan kami sadar ya Allah, kami menjadi saksi bahwa hari ini adalah hari yang benar. Itu. Kemudian zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahliha ghafilun. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhan tidak akan membinasakan suatu negeri yang secara zalim sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Jadi Allah selalu menurunkan nabi dan rasul kepada manusia untuk mendampingi, untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, untuk memberikan peringatan dari perbuatan-perbuatan yang dosa maksiat yang akan menyebabkan kepada neraka, untuk memberikan kabar gembira tentang pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa dengan surganya. Maka demikianlah Allah mengutus para nabi dan rasul agar apa? Agar Allah atau karena Allah tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim tanpa ada para nabi, para rasul. Ya. Jadi gini kalimatnya. Jadi sebelum Allah mengazab, kan banyak tuh umat Nabi Nuh, ya kan, diazab tuh umatnya. Kemudian Fir'aun diazab. Sebelum mereka diazab, maka Allah utus tuh nabi, rasul untuk memberikan peringatan agar mereka bertobat kembali kepada Allah. Tapi ketika mereka tidak mengindahkan, Allah azab. Nah kata Allah selalu memberikan atau menurunkan orang yang memberikan peringatan yang namanya nabi dan rasul. Kalau sekarang kan udah ada. Sekarang kan tinggal ulama. Ada ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau ulama sudah memberikan nasihat, sudah memperingatkan tentang perbuatan-perbuatan kejahatan, ya, tetapi tidak diindahkan, tunggu azabku. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum kalau kaum itu belum diberikan peringatan atau belum diutus oleh Nabi dan Rasul, karena Allah tidak zalim. Tapi kalau kaum itu sudah zalim, tidak mengindahkan, tidak mau mematuhi nasihat-nasihat dan perintah-perintah serta peringatan pada Nabi dan Rasul, maka ketika mereka zalim, kafir, Allah azab mereka. Gitu ya. Contohnya apa? Yaitu kaum Ad, kaum Samud, Abu Nuh, banyak lagi ya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, satu, kita harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, terkhusus dalam sholat kita. Minta hidayah kepada Allah agar kita tetap istiqomah dalam hidayah itu sampai akhir hayat kita. Yang kedua, bahwa nanti kita akan dikumpulkan di hari akhir. Di hari akhir itulah kita akan diperhitungkan. Kalau wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik sekecil apapun akan melihat hasilnya. Berbuat buruk sekecil apapun akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Oleh karenanya, padahal laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jauhi larangan Allah dengan sebaik-baiknya dan sekuat tenaga. Dan yang terakhir adalah kita harus memperkuat diri kita dalam menjalani hidup ini dengan mempelajari Al-Quran. Semangat terus, karena pedoman hidup kita di dunia untuk meraih kemuliaan akhirat ada dalam
Al-Quran. Nah, padahal sekarang ngaji. Dengan ngaji Al-Quran, dengan kita memahami Al-Quran, insya Allah hidup kita akan berada dalam hidayah Islam, hidayah iman, sehingga insya Allah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ada pertanyaan? Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahu alaihi.